Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kembali dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan yang berbagi informasi seputar tanaman buah dalam pot atau tabu lampot teman-teman. Nah, kita akan lihat perkembangan dari tabu lampot jambu kristal merah jumbo pot 50 batang super jumbo, dan rencana ini kita pakai buat salon indukan teman-teman ya. Jadi kita fokusnya ke vegetatif dulu teman-teman ya, vegetatif. Dan ini pakai potnya 50, meskipun pot 50 tapi tidak kami lepas ya teman-teman ya. Jadi karena kita lagi nunggu pot 60 baru nanti kita pindahkan. Baru nanti kita pindahkan teman-teman. Nah, kemudian setelah kemarin kita bahas mengenai cara mencegah kerontokan, nah berikutnya yang sering ditonton atau dicari di channel YouTube adalah cara membuahkan jambu kristal teman-teman. Sebenarnya sih kebalik aturan cara membuahkan jambu kristal, kemudian kalau udah berbuah bagaimana mencegah kerontokan. Tapi nggak apa-apa, namanya juga channel YouTube ya, video YouTube, jadi terkadang penontonnya ya bisa dari mana saja. Nah, it's okay, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita bahas mengenai cara membuahkannya teman-teman ya. Jadi ini beberapa kali rontok teman-teman ya, di 1, 2, 3 beberapa kali rontok karena memang saya belum rencana ada membuahkan juga. Jadi rontoknya bukan karena saya pangkas, bukan saya petik, tapi memang secara alami. Jadi memang tanaman ini atau cangkokan ini memang belum kalau bahasa saya belum kuat akarnya belum terlalu banyak, jadi akarnya itu masih sedikit teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan dalam teman-teman misalkan ada sebuah kasus, misalkan menanam, apa yang mesti kita lakukan pertama kali? Ya, salah satunya adalah kuatkan dulu akarnya, perbanyak dulu akarnya. Kemudian batang kan udah super jumbo ini teman-teman. Kemudian ranting sekunder ini dikuatkan dulu, dibesarkan dulu. Kemudian primernya juga kuatkan dulu. Nah, kalau vegetatifnya sudah matang, sudah maksimal, nah baru kita fokus ke pembuahan. Nah, dari situ kemudian nanti potensi kerontokan itu kecil. Jadi dari situ kita bisa meminimalisir kerontokan yang semasif itu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian apakah faktor bibit berpengaruh? Betul, faktor bibit berpengaruh teman-teman. Saya ini beli online dan baru kali ini saya dapat batang super jumbo. Biasanya kecil, sedang, besar, dan ini benar-benar super jumbo karena selengan saya teman-teman. Nah, kemudian akarnya juga menurut saya sih belum terlalu matang, belum terlalu banyak. Tapi dari sisi perkembangan, apakah batang itu mempengaruhi? Iya, mempengaruhi teman-teman. Itu pengalaman saya ya. Jadi kata orang bibit itu ya kecil, kalau besar ya pohon. Nah, itu persepsi tiap orang, nggak masalah. Tapi pengalaman saya di antara batang kecil, sedang, besar, dan super jumbo itu mempengaruhi proses pertumbuhannya teman-teman. Misalkan dengan akar yang sama ya, dengan usia pangkas yang sama, itu akan mempengaruhi proses pertumbuhannya, dan kecenderungannya batang yang lebih besar akan lebih cepat berbuah. Seperti itu teman-teman ya. Lalu kemudian yang perlu kita pahami juga dari karakteristik jambu kristal dan sejenisnya ya. Jambu kristal itu kan turunannya banyak banget ya, bisa red diamond, sukun merah, farang, seigua, jamal, dan sebagainya, termasuk KMJ kristal merah jumbo. Karakteristiknya itu yang perlu teman-teman pahami adalah setiap muncul tunas baru pasti, atau tunas baru itu dalam arti vegetatif ya, setiap ada pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan tunas baru, saya pastikan akan membawa bakal buah atau bakal bunga teman-teman. Nah, oke ya. Jadi setiap
kita harus tahu karakteristik tiap tanaman, tiap pohon. Setiap muncul tunas baru pasti akan membawa bakal bunga. Itu baru berapa daun ini teman? 1, 2, 3, 4 daun udah ada bakal bunganya. Nah ini yang perlu kita pahami dari jambu kristal. Kita lihat lagi. Nah ini setiap tunas baru akan membawa bakal buah atau bakal bunga. Nah kemudian yang perlu saya sampaikan lagi ke teman-teman, dulu di area sini beberapa kali berbunga teman-teman ya, tapi itu tadi mereka baru belajar berbunga. Mereka tidak akan jadi kalau memang dari akar itu ya memang belum maksimal. Jadi memang akarnya itu harus kuat. Berapa bulan sih? Tidak ada sebuah patokan ya teman-teman. Ada yang bilang 3 bulan udah berbuah dan sebagainya. Karena kalau misalkan seperti ini teman-teman, tanaman masih muda kemudian dipaksa berbuah, itu juga dampak panjangnya ada teman-teman, resikonya ada. Sama sih misalkan seperti remaja putri yang misalkan usianya masih terlalu muda di bawah 17 kemudian hamil, resikonya itu selalu ada, resiko-resiko itu. Jadi memang kita juga harus bisa melihat tanaman tersebut udah matang belum, dalam arti udah pantas berbuah belum, seperti itu teman-teman. Nah kalau memang sudah ya udah, nah baru. Jadi memang paling ideal adalah pantaskan diri dulu, pohonnya udah layak berbuah atau belum. Nah jika memang sudah, baru kita proses membuahkan nanti secara alami teman-teman, dan saya pastikan hasilnya jauh lebih maksimal. Oke, kemudian saya selain vegetatif, saya juga memikirkan generatif. Selain generatif, saya juga memikirkan vegetatifnya teman-teman. Jadi sambil proses pembuahan ini usia hampir 1 tahun teman-teman ya, 1 tahun dan belum jadi buahnya. Nah kemudian selain saya memikirkan generatif atau pembuahannya, saya juga memikirkan vegetatif, karena memang kemarin kan saya gimana nih caranya agar dari sini muncul tunas baru. Alhamdulillah keinginan saya tercapai, ini ada tunas baru lagi teman-teman. Ini udah saya potek, tujuannya agar tidak terlalu panjang kemudian muncul tunas baru. Nah harapan saya seperti itu teman-teman ya. Ini tunasnya aja udah sejempol ranting ya, ranting sekundernya udah sejempol tangan saya. Ini kan ibaratnya batang utama atau primer, ini sekunder, kemudian ini tersier sudah beranak pinak. Nah saya lebih suka yang seperti ini. Memang di beberapa video saya sebelumnya sempat juga pendek berbuah gitu. Tapi memang setelahnya itu memang jadi terdapat masalah teman-teman. Banyak sekali problem ketika sebuah tanaman kemudian kita paksa untuk berbuah tidak seusianya. Seperti itu teman-teman. Nah ini udah terpenuhi, tinggal ini pembesaran. Jadi nanti kalau ada lagi ya kita buang lagi teman-teman. Batangnya nanti kita buang lagi. Nah kemudian karena temanya adalah cara membuahkan jambu kristal, jadi prinsip yang teman-teman harus pahami, setiap muncul tunas baru, setiap muncul pertumbuhan vegetatif, pasti akan ada selalu pertumbuhan generatif atau muncul bakal buah atau bakal bunga di jambu kristal. Itu karakteristik. Jadi itu berbeda dengan jambu air ya teman-teman ya. Lebih adaptif jambu kristal dalam proses pembuahannya. Dan ini meskipun ini baru ranting yang kecil, tapi ini termasuk bagus teman-teman, karena bakal buah muncul dari batang, bukan di ujung. Ini salah satu yang saya dengung-dengungkan, yang selalu saya cita-citakan nih. Meskipun masih di batang awal, tapi kan nanti sambil pembesaran buah pasti nanti ini juga ikut tua juga kan batangnya. Ini keren sih, karena ini kemungkinan bisa besar teman-teman calon buahnya. Berbeda ketika buahnya di ujung, potensinya akan lebih kecil. Tapi kalau buahnya di ranting atau di semi batang, itu nanti akan kecenderungannya besar dan cukup besar. Kalau mau yang jumbo lagi ya di batang utama seperti sini teman. Nah saat ini belum, karena memang dari sisi usia, dari sisi pertumbuhan masih fokus ke vegetatif. Nah nanti kalau misalkan bakal bunganya di area sini, itu bisa besar banget teman-teman buahnya. Tapi nanti ditambah tahun pasti akan terjadi fase itu ya. Tapi kalau di awal-awal memang kecenderungannya selalu di ujung teman-teman. Selalu di ujung.
Ini udah mulai terbentuk dimana bakal buah itu di batang ya. Ini ada lagi 1, 2 ini ya, bakal buah di batang teman-teman. Ini saya shoot buat pembuktian. Oh, karena di atasnya udah ada ranting lagi, bahkan bercabang lagi. Ini juga ada. Oh, di batang dan di atasnya udah beranting lagi. Karena cukup, ini udah saya potek teman-teman ujungnya udah saya potek. Nah, oke, tujuannya agar tidak terlalu tinggi, dalam tanda kutip memperlambat pertumbuhan vertikal, pertumbuhan ke atasnya teman-teman. Oke, nanti nunggu ada bakal bunga baru saya potek. Ini udah berbuah tuh, berbunga tuh teman-teman. Nah, oke. Ini juga udah saya potek. Ini belum saya potek teman-teman, tapi udah berbunga. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mengenai cara membuahkan jambu kristal putih atau jambu kristal merah ya, dalam hal ini di depan saya jambu kristal merah, tapi ini sama saja kok, sama saja. Konsepnya sama. Karena satu gen. Jadi memang saran saya kalau mau ideal, fokuskan dulu ke penguatan dan perbanyakan akar, pembesaran batang, baik batang utama, kemudian batang primer dan batang tersier. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah nanti akan muncul bakal bunga dari area ranting atau batang, bukan lagi di ujung, dan itu akan lebih maksimal teman-teman. Lebih maksimal dalam proses pertumbuhannya. Nah, demikian atau seperti itu teman-teman. Keren ya. Jadi teman-teman bisa lihat dengan sendirinya itu juga salah satu mencegah proses kerontokan. Jadi yang terpenting adalah ilmu kesabaran ya. Sabar dulu aja, jangan terburu-buru membuahkan, jangan terpancing cepat berbuah. Tapi nanti berbuah bisa, karena saya dulu di tahun-tahun sebelumnya juga ngalami itu. Tapi setelah buah itu ada dampak nanti di jangka panjangnya. Ya, jadi pastikan matang dulu, siap dulu pohonnya untuk berbuah, baru kemudian nanti kita fokus ke generatif atau pertumbuhan buahnya. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa memberikan sudut pandang yang lain dari teman-teman semuanya. Saya yakin yang penting nanam, nanti sambil nanam kita belajar sambil jalan teman-teman. Jadi setiap tekstual, ilmu-ilmu tekstual kita nggak bisa terapkan secara langsung ya. Kadang kita comot sana comot sini gitu, nggak cocok dengan metode ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar.